Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Perhatikan teks berikut ini. Urang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga menggunakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, berikut ini beberapa kata sulit dari teks bacaan Urang Kanekes, si suku Baduy. Yang pertama itu ada tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan masyarakat. Yang kedua ada alat elektronik, artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Yang ketiga ada alat transportasi, artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Yang keempat ada teknologi, artinya sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang kelima ada pakaian adat, artinya pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Dari teks Urang Kanekes, si suku Baduy, kamu sudah mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes, si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam. Masyarakat suku Baduy Luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik.
dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Ya, contohnya itu ada lampu, TV. Mungkin di rumah kalian mungkin ada kulkas juga ya, atau lemari es, radio, dan sebagainya. Nah, itu beberapa jenis alat elektronik. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan sederhana ini di rumah ya. Yang pertama, caranya itu tutuplah pintu dan jendela di rumah, serta gorden jika ada. Yang kedua, nyalakan lampu di rumah dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi di rumah? Yang ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam rumah? Nah, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Jadi lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Ya, jadi kalau kalian menekan tombol saklar di rumah, itu berarti aliran listriknya menuju atau masuk ke lampu. Nah, sehingga lampu dapat menyala. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris listrik plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Ya, kalian bisa mencobanya di rumah. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, untuk lebih jelas, kalian bisa melakukan percobaan tersebut di rumah ya. Lakukan kegiatan ini bersama orang tuamu. Jadi yang pertama itu siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Ya, jadi kertasnya itu bebas, bisa memakai kertas dari buku kalian yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Nah, yang keempat, apa yang terjadi? Ya, kalian bisa mencatat hasil pengamatan. Yang kelima,
gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Lalu, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ya, kalian bisa mengulangi kegiatan di atas beberapa kali. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.